Selamat pagi Dunsana, ranah Minang dimanapun barado. Ba'akaba Dunsana, hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan siswa SMK 5 Padang terancam tak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi. Selain menangkap seorang tersangka pencurian, polisi juga menemukan sabu-sabu. Polisi tangkap 3 tersangka pengedar sabu-sabu di Payakumbuh. Salah satu program Presiden Prabowo Subianto adalah memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun pada hari itu. Secara resmi, program itu dimulai tanggal 10 Februari 2025. Program ini diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Untuk mendukung program itu, Selasa pagi, Puskesmas Anak Air Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, menyosialisasikan program pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat yang datang berobat ke puskesmas. Adapun pemeriksaan kesehatan yang akan dilayani di puskesmas, diantaranya pemeriksaan tekanan darah, kadar gula, risiko jantung, tuberkulosis, serta fungsi mata dan telinga. Ada warga yang telah mengetahui program itu dan kebetulan berulang tahun, langsung memeriksakan kesehatannya di Puskesmas Anak Air. Saya kesini kebetulan untuk melakukan pemeriksaan, kebetulan juga anak juga ikutan gitu. Pada saat ini pemeriksaan itu pada hari kelahiran. Sangat apresiasi sekali gitu. Oke. Tadi Ibu cek kesehatan seperti apa aja tadinya Bu? Tensi, tekanan darah, berat badan, terus gula darah, sama kolesterol. Namun banyak warga yang belum mengetahui program tersebut dan meminta para kader kelurahan untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat yang datang berurusan ke kantor lurah. Agar sosialisasi ditambah lagi melalui kader-kader per RW tersebut, diberitahu ke kader. Nah, nanti kader yang yang menyampaikan kepada warga-warganya untuk melakukan pemeriksaan secara gratis di puskesmas. Kebetulan saya sebagai Kepala Puskesmas Anak Air di sini sudah melakukan beberapa cara untuk melakukan pemeriksaan gratis ini. Pertama, kami sudah memberikan jadwal, sudah saya kirimkan juga ke kecamatan, ke grup kecamatan, dan kami sudah ada ruangan pemeriksaan kesehatan gratisnya, dan sudah ada juga teman-teman memberikan itu ke grup-grup kader kami di wilayah Puskesmas Anak Air, Pak. Warga berharap Dinas Kesehatan Kota Padang lebih gencar menyosialisasikan program ini, agar masyarakat tahu dan bisa memeriksakan kesehatannya pada saat mereka berulang tahun. Robiham melaporkan dari Padang. Kasus gagal daftar sekolah untuk masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP tidak hanya terjadi di beberapa provinsi lain di Indonesia, namun juga terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di SMK Negeri 5 Padang. Penyebabnya, sekolah terlambat mendaftarkan siswanya hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 31 Januari lalu. Hal ini menyebabkan kekecewaan yang mendalam bagi siswa SMK 5 yang berminat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi negeri. Seperti yang dialami Siti Salsabila, siswa kelas 12 ini. Dia ingin melanjutkan kuliahnya di jurusan sastra Jepang. Namun karena kelalaian sekolah, dirinya terpaksa harus berjuang melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Kelas 3, rencananya ada lanjut kuliah, mau ambil jurusan sastra Jepang. Sebenarnya di sekolah ini telat, jadi kami ambil SNBT aja jalur mandiri. Kalau
SMK 5 Padang, Rizka Fauzi mengatakan, penyebab keterlambatan pihak sekolah memasukkan data karena terkendala teknis. Ia menyebut ada siswa yang tidak menyerahkan rapor hingga batas waktu berakhir. Kendala teknis dan non teknis yang terjadi di sekolah kita adanya bukti nilai rapor yang hilang oleh siswa, dan rangkaian sistemnya ini ketika ada satu yang tidak lengkap semuanya ke bawah, Pak. Nah, dari semua yang bisa daftar itu ada yang memang datanya nggak lengkap. Kasusnya itu tadi rapor hilang, Pak. Tidak mungkin kami buat rapor fiktif, mungkin itu menyalahi, sehingga akhirnya kami menunggu akhirnya waktunya habis. Menyikapi hal ini, pihak sekolah mencoba meminta waktu perpanjangan kepada panitia dan berjanji akan menyelesaikan dalam waktu 1 hingga 2 hari. Sebab untuk memasukkan data, syaratnya adalah semua siswa harus menyerahkan rapor mereka. Siswa kelas 12 di SMK Negeri 5 Padang berjumlah 360 orang. Robiha melaporkan dari Padang. Dalam rekaman kamera pengawas ini terlihat 2 pelaku tengah mondar-mandir di kawasan perumahan di Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara Padang. Setelah mengintai target dan melihat suasana sepi, salah seorang dari mereka memanjat pagar rumah. Sedangkan seorang lainnya menunggu di luar. Tak butuh waktu lama, sebuah sepeda milik korban raib dibawa kabur kedua pelaku. Berdasarkan laporan korban yang kehilangan sepedanya, kerugian yang diderita mencapai 6 juta rupiah. Polisi yang melakukan penyelidikan juga telah melihat rekaman kamera pengintai untuk mengetahui identitas pelaku. Kedua pelaku atas nama Tommy dan Rahmat ini akhirnya ditangkap polisi di 2 lokasi yang berbeda di daerah Balai Baru. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti sepeda curian yang telah dijual kepada pedagang sepeda. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, kedua lelaki itu ternyata telah mencuri 21 buah sepeda di lokasi yang berbeda. Uang hasil penjualan sepeda mereka gunakan hanya untuk bermain judi daring. Telah kita amankan 2 pelaku tersangka pencurian sepeda. Untuk pelaku kita amankan di daerah Balai Baru, Kecamatan Kuranji. Untuk kedua pelaku terekam CCTV dan setelah kita interogasi, pelaku mengakui bahwa lebih kurang 21 kali atau 21 TKP melakukan pencurian sepeda yang berada di Wilkom Kota Padang. Keduanya dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Dari bulan berapa ambil sepeda? Berbeda dengan pencuri lain yang hanya menggasak isi kotak amal, Feza Saputra justru mencuri kotak amal yang berisi uang sedekah pengunjung sebuah rumah makan di Pariaman. Meski mengendap-endap dan beroperasi dalam senyap, semua aksi Feza terekam dengan jelas di kamera pengawas yang dipasang pemilik rumah makan. Feza berhasil meninggalkan rumah makan itu dengan membawa 3 buah kotak amal. Berbekal rekaman kamera pengawas itu, petugas reskrim Polsek Kota Pariaman menangkapnya saat akan melakukan aksi serupa di sebuah rumah makan di daerah Jati, pusat Kota Pariaman. Polisi kemudian membawanya ke Mapolsek untuk diperiksa. Polisi berhasil menyita 3 kotak amal yang isinya telah dipakai tersangka dan sebuah sepeda hasil curian yang digunakannya untuk beroperasi sebagai barang bukti. Keterangan Kapolsek pada Selasa pagi, residivis ini sebelumnya juga pernah ditangkap di Padang dalam kasus yang sama. Saking banyaknya kotak amal yang dicurinya di Pariaman, Padang Pariaman, dan di Padang, tersangka lupa akan jumlahnya. Untuk kebutuhan makanan dia, untuk kebutuhan seharian dia, untuk kebutuhan sehari-harian, untuk biaya makan dan minum, dan untuk yang lain tidak ada, sesuai konfirmasi kita dengan dia. Berarti sudah sering dilakukannya, Pak? Dia sering melakukan apabila habis kota amal ini, habis biayanya kehidupannya, kemudian pindah lagi ke kota amal yang lain di desa tempat yang lain.
Tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara karena melanggar pasal 362 dan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.